Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Faris Sustian dan saya sebagai founder di Bicara Pajak. Dan pada pagi hari ini kita akan membuka kelas online, kelas pajak online. Dan pada pagi hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai PPN KMS, pajak pertambahan nilai untuk kegiatan membangun sendiri gitu. Ini adalah salah satu salah satu objek PPN pasal 16C ya, pasal 16C Undang-Undang PPN yang mana kemarin baru aja terbit bulan April kemarin ya, bulan April kemarin itu sudah terbit aturan pelaksanaannya di PMK nomor 61 tahun 2022. Yang mana itu mengganti PMK yang lama di tahun 2021 dan ada sedikit perubahan terkait PMK yang baru ini. Yang pertama tentu saja tentang tarif ya, tentang tarifnya sendiri PPN karena per April kemarin kita sudah mulai pakai tarif yang 11%, maka otomatis di hampir semua objek PPN, mulai dari besaran tertentu, PPN KMS, ataupun misalkan terkait dengan objek pajak lainnya ya, jasa lainnya, kripto dan sebagainya, otomatis itu mengalami perubahan seperti itu. Nah, di sini saya akan share materinya. Oke, jadi kita akan membahas mengenai ini pajak pertambahan nilai kegiatan untuk kegiatan membangun sendiri, atau biasanya kita singkatnya itu adalah KMS ya, PPN KMS. Aturannya ada di PMK 61 tahun 2022 ya. Kemarin baru aja sekitar April kemarin ya, April bersamaan dengan 14 PMK yang lainnya ya gitu. Jadi pada saat itu aturan PMK ini banyak ya, salah satunya KMS, kemudian ada juga terkait dengan besaran tertentu, jasa tertentu, kemudian ada juga terkait dengan pajak kripto, asuransi dan sebagainya, gitu aturan pelaksanaannya. Dan mungkin dalam minggu-minggu ini juga mungkin akan terbit lagi aturan-aturan terkait PPN, khususnya yang paling ditunggu mungkin salah satunya adalah terkait aturan pengganti PP ya, pengganti PP 2012, yakni perubahan objek PPN gitu ya, yang dulunya itu tidak dikenakan, sekarang kan sebagiannya itu dibebaskan. Nah, kira-kira nanti objek yang dibebaskan itu seperti apa perlakuannya? Contoh, kalau yang dulu katakanlah sembako itu tidak kena PPN, nah tapi sekarang sembako itu statusnya adalah dibebaskan. Dibebaskan ini artinya mungkin sebagian ada yang tidak dikenakan, tidak dikenakan dengan syarat tertentu, misalkan harus ada SKB dan sebagainya ya. Jadi mungkin ada batasan-batasannya gitu ya. Contoh kalau yang lama di PPN itu kan katakanlah kayak listrik itu kan dibebaskan. Jadi kalau listrik perumahan, kalau misalkan dayanya itu di bawah 6.600 watt itu tidak kena PPN. Tapi kalau misalkan itu di atas listriknya di atas itu maka baru kena PPN. Jadi kemungkinan nanti teknisnya akan seperti itu terkait dengan aturan pembebasan PPN ya gitu. Contoh kan kemarin sempat disinggung ya, misalkan katakanlah daging kalau yang kualitasnya bagus gitu ya, A5 gitu mungkin akan kena PPN. Tapi untuk daging yang dijual di masyarakat kayak di pasar dan sebagainya mungkin saja itu tidak kena PPN. Atau misalkan semacam lembaga pendidikan misalkan. Kalau untuk sekolah-sekolah negeri tidak kena PPN. Karena kan dulu jasa pendidikan itu kan tidak kena PPN ya, mau apapun mau sekolah apapun itu gitu. Nah, sekarang ada pembebasan gitu. Jadi kalau untuk sekolah negeri bisa jadi ya semua jasanya itu tidak kena PPN, tapi ketika itu misalnya ketika itu terkait dengan katakanlah sekolah internasional yang mungkin bayarnya juga udah mahal, kualitas gurunya juga mungkin beda, maka itu yang nanti akan kena PPN. Dan jenis-jenis yang lainnya ya. Dan ini akan shifting, jadi dari yang jasa yang awalnya itu tidak kena PPN, sekarang dibebaskan, yang mana itu nanti juga ada yang kena PPN, ada juga yang tetap tidak kena PPN. Gitu. Tadi ya ada jasa pendidikan, mungkin ada jasa kesehatan dan sebagainya.
Nah, pagi ini kita akan membahas mengenai pertambahan PPN terkait kegiatan KMS. Sebenarnya ini bukan pajak baru ya KMS ini sudah lama, sudah lama ada ya. Jadi dari sejak Undang-Undang PPN itu terakhir diubah sebelum adanya HPP itu kan tahun 2009 ya, gitu. 2009 nomor 46 gitu kalau nggak salah. Nah, di situ salah satu objeknya PPN itu kan di pasal 16C. Jadi ada pasal tambahan 16C dan 16D. Kalau 16D itu terkait dengan pengalihan aktiva yang semula tidak untuk dijual. Nah, untuk 16C ini adalah terkait dengan kegiatan membangun sendiri. Nah, nanti kita akan membahas dalam pagi ini, kita membahas paling tidak ruang lingkup PPN KMS itu seperti apa, kemudian nanti cara hitungnya terkait dengan perubahan tarif ya, perubahan tarif PPN yang awalnya itu 10%, sekarang menjadi 11%. Nah, nanti cara hitungnya seperti apa. Kemudian penyetoran dan pelaporannya, nanti teknisnya seperti apa. Nah, ini kemudian yang baru tentang pengkreditan PPN KMS. Karena di aturannya di PMK 61, saat ini pembayaran PPN KMS itu bisa dikreditkan. Nah, cuman ada syarat dan ketentuannya ya nanti. Kemudian nanti kita juga akan membahas terkait dengan contoh kasusnya. Nah, terakhir mungkin nanti kita akan sharing gitu ya, tanya jawab, tapi mungkin tidak bisa lama ya, seperti itu. Oke, kita akan membahas latar belakangnya dulu. Kenapa perlu dirubah ya PMK-nya ini, PMK yang baru ini? Karena sebelumnya itu tahun 2012, sekarang diubah ke PMK 61 tahun 2022. Yang pertama adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Tadi ya, mungkin masyarakat itu masih belum aware bahwa sebenarnya ada loh PPN KMS ini. Jadi ketika Anda membangun sebuah rumah, membangun sebuah ruko, gudang, dan sebagainya, dengan luasan tertentu, maka itu Anda akan kena PPN KMS gitu ya. Bukan PPN biasa ya, bukan PPN yang 11%, tapi nanti dengan tarif efektif yang lebih rendah gitu. Jadi PPN tapi dengan tarif yang lebih rendah. Kemudian mendorong peran serta masyarakat dalam pembayaran PPN atas kegiatan membangun sendiri gitu ya. Jadi ya kita turut masyarakat biar lebih paham, sadar gitu ya bahwa ketika dia harus bangun sebuah pabrik, sebuah gudang, sebuah rumah, ruko dan sebagainya dengan luasan minimal 200 meter persegi, maka ya itu kan berarti menandakan bahwa secara ekonomi mereka mampu gitu. Mereka mampu untuk membangun itu. Artinya ya ada objek PPN di situ. Kemudian memberikan kemudahan dan penyederhanaan administrasi pajak, ya ini sama sebenarnya dengan aturan yang lainnya. Memberikan rasa keadilan dalam pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Nah ini ya, dari pajak itu bukan hanya budgeter saja, tapi juga mengatur gitu ya, reguleran gitu. Jadi memberikan rasa keadilan. Jadi ketika Anda mampu membangun sebuah rumah gitu, sebuah gudang, sebuah ruko yang untuk dipakai sendiri, itu ya berarti nanti akan dikenakan pasal 17C tadi. Kemudian ini ya, melaksanakan ketentuan pasal 16C dan 16G ya, huruf I Undang-Undang PPN. Yang kita highlight adalah di 16C-nya nanti. Oke, itu sekedar latar belakangnya saja. Nah, kemudian sekarang yang penting adalah bagaimana ruang lingkupnya. Apa saja yang dikenakan PPN KMS itu? PPN KMS itu dikenakan bisa ke orang pribadi, bisa juga badan. Dan dia tidak mengenal harus PKP atau tidak. Kan kalau PPN umum harus PKP dulu ya, harus PKP baru dia bisa memungut PPN. Nah, di PPN KMS itu dia tidak harus PKP terlebih dahulu. Orang pribadi pun, badan pun yang belum jadi PKP, ketika dia membangun objek PPN KMS ini, maka dia tetap harus bayar PPN KMS-nya. Gitu. Jadi kegiatan membangun sendiri itu apa? Kegiatan membangun baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama yang dilakukan tidak dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Jadi ada beberapa kriteria ya. Yang pertama tadi ya, bisa berupa bangunan baru
atau bangunan lama tapi diperluas. Tapi nanti akan ada jangka waktunya ya. Kemudian dilakukan tidak dalam rangka kegiatan usahanya. Ini yang penting. Bisa dilakukan oleh badan dan orang berdua. Maksudnya apa? Tidak dilakukan dalam kegiatan usaha. Misalkan gini, ketika usaha Anda ini seorang developer rumah atau membangun atau kontraktor rumah gitu ya. Nah, itu kan memang itu kegiatan usaha Anda. Nah, kalau seperti itu ya berarti ketika Anda membangun rumah, Anda menjual rumah, ya berarti Anda harus pungut PPN biasa. Anda sebagai PKP, Anda harus pungut PPN 11% pada umumnya. Nah, PPN KMS ini itu berarti di luar itu. Jadi misalkan saya seorang PNS, kemudian saya membangun rumah misalkan. Luasnya katakanlah 210 meter persegi gitu ya, di desa misalkan. Karena kan mungkin tanahnya lebih murah, biaya mungkin lebih murah, gitu ya, saya bangun rumah di sana. Nah, pembangunan ini itu kan tidak dalam rangka kegiatan usaha saya, tidak dalam rangka pekerjaan saya. Saya PNS, tapi kemudian saya membangun rumah, itu kan tidak dalam rangka kegiatan usaha ya, gitu atau pekerjaan. Nah, kalau hal seperti itu berarti saya nanti harus dipungut atau harus membayar sendiri PPN KMS-nya. Gitu. Jadi paling tidak ada 2 syarat tadi ya, dan nanti termasuk juga perluasan bangunan lama gitu. Tapi nanti akan ada case-case tertentunya. Nah, kemudian termasuk juga kegiatan bangunan oleh pihak lain bagi orang pribadi maupun badan, namun pajak pertambahan nilainya atas kegiatan tersebut tidak dipungut oleh pihak lain. Seperti apa contohnya? Jadi misalkan gini, kita bangun rumah, tapi minta tolong dibangunkan oleh orang lain, oleh apa namanya kayak kuli gitu ya, kayak kuli Jawa gitu kan biasanya terkenal tuh gitu, kuli Jawa kan kuat-kuat, bagus hasilnya gitu kan. Nah, yang bangun adalah mereka, tapi atas permintaan saya sebagai pemilik tanahnya misalkan. Nah, kalau seperti itu ya pihak yang tadi ya, yang perkumpulan mandor dan kuli tadi ya itu tidak dikecualikan sebenarnya, dikecualikan dari pemotongan. Jadi mereka nggak bayar PPN KMS gitu. Tapi mereka paling tidak harus memberikan informasi. Pak, ini yang bangun rumah ini siapa Pak ya? Oh, Tuan Faris Pak, gitu. Alamatnya di sini, gitu. Orangnya di sini, gitu. Nah, baru nanti kita yang dari DJP yang akan istilahnya menindaklanjuti, menghimbau ke tempat saya misalkan. Jadi bukan mereka, gitu. Jadi seperti itu ya contohnya. Jadi walaupun uh, saya bukan pihak bukan pihak lain tadi ya gitu. Bisa juga misalkan ya kayak kita nyewa sebuah kontraktor misalkan, tapi mereka belum PKP misalkan. Nah, tapi atas permintaan saya juga. Nah, mereka istilahnya dikecualikan dari pemungutan KMS tadi. Nah, kemudian kriterianya bangunan itu seperti apa sih gitu. Ya bangunan konstruksi pada umumnya ya bisa terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau yang sejenisnya. Atau untuk baja ya, biasanya kan kalau pabrik itu paling tidak konstruksinya baja. Kemudian diperuntukkan untuk tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha dan luas keseluruhan paling sedikit 200 meter persegi. Jadi ini luasnya tetap ya dengan aturan yang lama 200 meter persegi. Gitu. Pak, kalau saya bangun rumah luasnya 150 gimana? Atau bahkan 199 gimana? Ya berarti tidak kena PPN KMS. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau bangun rumah ya nggak usah besar-besar gitu ya. Nanti akan kena PPN KMS kurang lebih gitu. Mau bangun besar silakan, tapi konsekuensinya nanti akan didatangi oleh petugas pajak. Oh ini rumahnya pemiliknya siapa ya yang lagi bangun ini gitu. Karena biasanya petugas pajak itu akan menyisir ke lokasi-lokasi ya, karena kan kalau pajak itu kan sekarang ada yang namanya AR wilayah, ada AR strategis gitu ya misalkan. Nah biasanya ini tugas wilayah gitu. Jadi dia akan menyisir ke perumahan-perumahan atau mungkin ke kecamatan atau kelurahan yang ada bangunan baru. Nah kita lihat nih pemiliknya siapa sebenarnya. Nah ada pembayaran KMS nggak di situ? Oke itu ya ruang lingkupnya. Nah kemudian tadi eh, salah satunya tadi kan ada bangunan lama tapi diperluas. Bangunan lama tapi diperluas. Nah,
perluasan ini kapan kena KMS-nya? Harus gimana kalau untuk kena PPN KMS? Perluasannya itu adalah dalam jangka waktu 2 tahun. Gitu, 2 tahun. Jadi misalkan gini, tahun pertama misalkan dia bangun luas rukonya, misalkan luas rukonya 100 meter persegi. Tingkat pertama 100 meter persegi. Kemudian dalam jangka waktu 2 tahun, dia perluas lagi, dia naikkan rukonya. Jadi dalam jangka waktu 2 tahun ya, misalkan katakanlah dia bangun Januari 2022 misalkan, selesai di bulan Agustus misalkan, di bulan Agustus. Nah, nanti tahun depannya misalkan, tahun depannya katakanlah di bulan Februari misalkan, tahun 2023, dia bangun lagi 1 lantai di atasnya. Nah, karena luas pertama tadi 100, luas keduanya itu 100, secara global digabung itu kan berarti ada penambahan, jadi 200. Nah, jadi ketika nanti bangunan yang kedua yang apa namanya, yang di bulan Februari 2003 tadi, itu nanti akan kena PPN KMS gitu. Karena dianggap satu tahapan gitu, dianggap satu tahapan. Jadi mulai mengangsurnya dari situ ya, tapi tetap hitungannya dari 200 meter persegi tadi. Jadi biaya bangunnya kira-kira berapa di luar harga tanah. Jadi itu dianggap namanya pembangunan bertahap atau satu kesatuan. Satu kesatuan. Atau kalau yang pembangunan sekaligus ya, pembangunan sekaligus itu ya berarti sekali bangun. Jadi misalkan saya saya bangun rumah luasnya 110 meter persegi. Saya baru bangunnya itu di bulan April 2022 misalkan. Sampai selesai katakanlah nanti di bulan Desember. Itu sudah selesai bangunan 120 meter itu sudah selesai. Nah, berarti itu langsung kita bayarkan PPN KMS-nya. Nah, ada juga yang pembangunan bertahap, tapi tidak satu kesatuan. Jadi lebih dari 2 tahun. Lebih dari 2 tahun. Nah, nanti ini teknisnya gimana? Akan ada di contohnya ya nanti ya. Gitu. Jadi kalau misalkan ini di bawah 200 ya ini nggak kena. Kalau misalkan ini yang di atas 200 ini yang kena. Gitu. Jadi disesuaikan dengan luasnya. Oke ya. Saat terutangnya adalah saat dimulainya bangunan sampai dengan bangunan itu selesai. Karena sebenarnya nanti ketika kita mau membayar PPN KMS itu seharusnya dilakukan pembayaran per bulan. Biaya per bulannya berapa sih kita bangunnya gitu kan, ada rinciannya pasti, ada RAB-nya pasti. Nah, per bulan kita mengeluarkan biaya berapa itu kita bayarkan sendiri dari tarif PPN KMS-nya gitu. Tapi kebanyakan orang-orang nunggu selesai dulu baru nanti bangun, baru nanti store PPN KMS-nya. Jadi biar oh total saya bangunnya sekian ratus juta Pak gitu. Sampai selesai gitu ya. 1 miliar misalkan apa namanya biaya bangunnya. Ya sudah 1 miliar kalikan tarif KMS. Nah, tadi sekarang contoh penghitungannya. Nah, contoh penghitungannya itu adalah PPN KMS tadi ya. Kalau apa namanya? Kalau PPN biasa itu kan tarifnya 11%. 11% kali DPP. 11% kali DPP. Tapi di PPN KMS ini itu ada tarif khusus gitu. Tarif PPN itu kita kalikan 20% dulu. Jadi tidak 11% tarif efektifnya, tapi 20% kali 11 itu artinya sekitar 2,2% kali DPP. 2,2% kali DPP gitu. Nah, DPP-nya dari mana gitu? Ya, DPP ini dari biaya bangun tadi, biaya bangunnya. Biaya bangun itu tidak termasuk harga tanahnya ya. Jadi harga tanah misalkan kita beli tanahnya 500 juta, tidak termasuk itu. Jadi biaya tanah 500, biaya bangun 1 miliar. Nah, DPP-nya sebesar 1 miliar tadi. Kemudian baru kita kalikan berapa? 20% kali 11%. Atau 2,2% kali 1 miliar. Itu adalah PPN KMS-nya, PPN terutangnya. Oke, tadi udah penghitungan PPN terutangnya. Nah, ini contohnya ya, contoh penghitungannya. Pada April 2022, Bapak Budi memulai membangun sebuah rumah untuk tempat tinggal pribadinya. Luas keseluruhan dari rumah tersebut adalah sebesar 200 meter persegi.
Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bapak Budi untuk upaya membangun rumah tersebut adalah pembelian tanah sebesar 200 juta, pembelian bahan baku 180, dan mandor serta upah pekerjanya sebesar 70 juta. Berapakah PPN KMS yang harus dia bayarkan sehubungan dengan pembangunan tadi ya gitu. Kita cek. Oke, luas rumahnya berapa? 200 meter persegi. Berarti oke, dapat kena ya. Berarti objek KMS ini. Sebentar. Kemudian apa? Tadi untuk tarifnya 20% kali 11 ya. Artinya ya 2,2 ya. 2,2 dari biaya tidak termasuk pembelian tanah. Artinya berapa? 180 juta, kemudian ditambahkan dengan 70 juta gitu. Jadi tarif PPN KMS-nya adalah 2,2% kalikan berapa? 180 tambah 70 juta. Berarti PPN KMS-nya adalah sebesar 5,5 juta rupiah. Ini asumsi setahun ya, ini asumsi dari mulai dia bangun sampai selesai, asumsinya biayanya totalnya adalah sekitar 250 juta ya di sini. Jadi ini adalah asumsi biaya bangun, dan ini adalah PPN KMS-nya. Tarifnya adalah 20% kali 11, atau kalau efektifnya berarti 2,2% ya, gitu, 2,2%. Yang lama sebelum kenaikan tarif PPN itu 2%. Tapi kan karena sekarang 11, jadi ya 2,2 sekarang. Gitu. Jadi sebenarnya ini hanya merubah di tarifnya saja ya. Dari yang awalnya itu 10, sekarang menjadi 11%. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya, tadi kan contoh penghitungan ya. Nah, sekarang penyetorannya gimana? Penyetorannya itu menggunakan surat elektronik saja, surat setoran elektronik saja. Jadi kita buat billing dulu, kita buatkan billingnya, untuk kodenya 4111211, kemudian nanti pilih setorannya di PPN KMS, kemudian kita setor sendiri. Gitu. Nah, kalau misalkan kebetulan, misalkan gini, kita bangun rumah di tempat di mana kita tinggal, di mana tempat kita terdaftar. Katakanlah saya tinggalnya di Bekasi misalkan. Saya tinggalnya di Bekasi, kemudian saya bangun rumahnya itu di Bekasi juga misalkan. Oke, berarti pada saat saya mengisi billing untuk pembayaran PPN KMS ini, saya langsung pakai NPWP saya aja. Jadi saya langsung pakai NPWP saya pribadi. Misalkan terdaftarnya di Bekasi juga ya, saya terdaftarnya di Bekasi misalkan. Ya sudah, berarti saya bikin billing atas nama saya berapa tadi ya, misalkan 5,5 juta tadi. Kalau ternyata misalkan saya terdaftarnya di Bekasi, tapi saya bangun rumahnya itu di Cikarang misalkan, atau di Karawang misalkan. Jadi kan sudah beda tempat ya, sudah beda wilayah. Nah, kalau seperti itu, pembayaran PPN KMS-nya atau buat kode billingnya itu berarti mengikuti tempat di mana lokasi bangunan itu berada. Misalkan berarti tadi kan di Cikarang kita mau bangun rumahnya ya, gitu. Maka katakanlah mau bangun rumah di Jababeka misalkan. Maka untuk penyetorannya menggunakan kode seperti ini. Jadi NPWP-nya dinolkan, kemudian ada namanya kode KPP lokasi. Saya lupa, misalkan kode KPP Cikarang itu berapa ya? 438 misalkan. 438 gitu. 438.000 gitu ya. Jadi namanya pakai nama kita, tapi alamatnya adalah alamat di Cikarang gitu. Itu kalau ternyata berbeda ya. Jadi tempat saya terdaftar itu ternyata kebetulan berbeda dengan bangunan yang nantinya akan saya bangun gitu. Atau misalkan saya NPWP-nya Cirebon, saya bangunnya di Indramayu misalkan. Nah, berarti silakan ini kodenya adalah 437 untuk lokasi kode KPP. Pak, saya untuk mencari tahu kode KPP gimana? Bisa tanya AR-nya, bisa langsung datang ke kantor pajak, telepon ke Kering Pajak, atau bisa juga lewat situsnya DJP.
Jadi search aja di situs DJP pajak.go.id, di situ kode KPP atau unit kerja ya. Jadi silakan di profile unit kerja, nah di situ silakan cari kode KPP-nya berapa. Oke, jadi ini ya. Jadi harus Pak, tapi saya tidak punya NPWP misalkan. Ya sama ya ketentuannya ya. Jadi kalau misalkan bangunannya saya di saya tinggalnya di Cirebon, saya bangun rumah di Indramayu, saya tidak punya NPWP, ya sudah, berarti tetap kodenya kayak tadi ya. Jadi ini semuanya 0, belakangnya 0, hanya kodenya saja yang harus diisi. Misalkan tadi ya, kebetulan KPP Indramayu adalah 437 misalkan. Namanya, nama saya, kemudian alamatnya adalah alamat tempat di mana dia berdiri, gitu ya, di kabupaten mana, misalkan di Balongan atau di mana gitu ya. Gitu. Nah, kemudian yang harus diperhatikan adalah SSP ini, hasil setoran SSP-nya itu nantinya akan dianggap sebagai dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Nah, ini penting, karena ini baru ya, di aturan yang lama ini tidak ada. Jadi, setoran PPN KMS bagi PKP itu dianggap sebagai dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Konsekuensi dari aturan ini apa? Kita bahas di slide berikutnya. Terkait dengan pengkreditan pajak masukan. Seperti ini contohnya. Kan pajak masukan itu kan pajak atas pembelian. Pajak atas pembelian. Jadi misalkan kalau saya PKP, bangun rumah tadi ya, bangun rumah, saya PKP gitu ya. Kan pasti katakanlah saya tadi beli bahan bangunannya ya, semen, besi, baja, batako dan sebagainya, kusen dan sebagainya. Ketika saya beli itu, kan mungkin pada saat pembelian itu kan ada PPN-nya. Saya terima faktur pembelian di situ. Saya beli semen, dapat faktur. Saya beli baja, peralatan segala macamnya, saya dapat faktur pajak. Ketika saya dapat faktur pajak itu adalah pajak masukan saya. Tapi khusus untuk PPN KMS ini, itu tidak dapat dikreditkan. Jadi atas pembelian bahan-bahan itu tidak dapat dikreditkan. Tapi terbatas untuk kepentingan KMS-nya saja ya. Tapi kalau misalkan di samping itu, misalkan Bapak usahanya katakanlah misalkan PKP-nya terkait di bidang kira-kira usaha apa ya? Usaha transportasi misalkan. Bapak punya penyewaan bus misalkan, bus pariwisata misalkan. Nah, ada pembelian juga spare part bus misalkan. Nah, atas spare part bus itu ya tetap bisa dikreditkan. Tapi atas pembelian semen, baja, batako, seng untuk atapnya, segala macamnya itu, sepanjang itu untuk kegiatan pembangunan KMS, itu tidak dapat dikreditkan. Tapi di sini ada pasal tambahan, yang mana ini juga termasuk insentif juga ya, termasuk fasilitas juga. Saat ini, kalau misalkan Anda ikut PPN KMS, Anda bayar PPN KMS-nya, atas PPN KMS yang sudah kita bayarkan tadi, itu dapat dikreditkan. Jadi bahan-bahannya tidak dapat dikreditkan, tapi PPN KMS-nya, setoran PPN KMS-nya itu dapat dikreditkan. Sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan. Apa saja? Ya, kita balik lagi ke aturan umum PPN. Di masa yang sama atau 3 masa setelahnya. Terkait dengan kegiatan usahanya. Tadi ya, karena ini dianggap sebagai dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak, ya sudah, di aplikasi e-faktur, kita masukkan itu di dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak. Jadi tadi ya, setoran yang 5.500.000 tadi, itu bisa kita kreditkan sebagai pajak masukan. Di aturan yang lama ini tidak ada. Nah, itu ya, jadi lumayan lumayan bisa mengurangi PPN kita lah gitu. Jadi misalkan tadi ya, saya PKP, saya bisnis transportasi, kemudian saya sewa bus pariwisata,
setiap bulan saya harus mengungut PPN. Nah, ini bisa jadi pengurang, salah satu pengurang, karena ini boleh dimasukkan sebagai faktur pajak masukan. Dengan catatan tadi ya, sesuai dengan ketentuan pengkreditan pajak masukan. Ini di aturan PPN. Gitu. Itu ya salah satu poin besar terkait PMK 61 ini. Tapi atas bahan-bahan tadi ya, bahan-bahan pembelian itu nggak bisa dikreditkan. Yang bisa dikreditkan hanya pembayaran PPN-nya saja. Gitu. Pembayaran PPN KMS-nya ya, bukan pembayaran PPN atas pembelian bahan tadi. Oke, ini. Nah, pelaporannya gimana, Pak? Pelaporannya untuk yang non PKP tadi ya, karena PPN KMS ini tidak melihat PKP atau tidak. Siapapun, badan atau orang pribadi, selama dia membangun bangunan tersebut di atas 200 meter persegi, maka dia akan kena PPN KMS. Nah, ketika dia sudah setor, maka itu dianggap lapor. Jadi nggak perlu lapor PPN khusus KMS gitu ya, itu nggak ada. SPT masa PPN KMS itu nggak ada. Kalau Anda non PKP. Tapi kalau Anda PKP, maka Anda harus lapor itu di SPT masa PPN-nya. Letaknya di mana, Pak? Kalau PKP itu ada di lampiran induk. Jadi di lampiran induk ya, di lampiran induk SPT 1111 PPN, yang mana saat ini kita lapornya menggunakan e-faktur web ya, seperti biasa. Jadi kalau Anda PKP mungkin sudah familiar dengan bentuk ini. Kemudian kita lihat di sini. PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri. Nah, inilah yang harus kita isi. Caranya gimana? Tadi ya, dasar pengenaan pajaknya berapa, PPh terutangnya berapa. Tadi ya, dasar pengenaan pajaknya adalah sebesar nilai bangunan, nilai biaya ya, biaya membangun tersebut di luar harga tanah. Kemudian PPN terutangnya berapa? DPP dikalikan 2,2%. Itu adalah PPN KMS-nya. Kemudian setelah itu, kalau sudah membayarkan PPN KMS-nya, kan pasti dia akan mendapatkan NTPN, nomor transaksi penerimaan negara. Nah, itu kita harus isi di sini ya, misalkan. Kemudian tanggalnya tanggal berapa, gitu. Pak, bisa nggak saya lapor dulu baru bayar? Nggak bisa. Setiap SPT, setiap mau masa ataupun tahunan, itu default-nya adalah bayar dulu, baru lapor. Jadi nggak bisa kebalik. Seperti itu. Jadi cara pelaporannya di sini. Ini untuk khusus PKP saja. Nah, timbul pertanyaan berarti yang pajak masukan tadi. Loh, berarti kalau saya tidak PKP, saya nggak bisa mengkreditkan pajak masukan saya dong. Saya nggak bisa mengkreditkan PPN yang sudah terlanjur saya bayar tadi. Iya, jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena itu fasilitas hanya untuk PKP saja. Kalau dia tidak PKP kan berarti tidak perlu. Kalau tidak PKP kan dia tidak akan memungut PPN. Berarti ketika dia kena PPN KMS, ya sudah, berarti itu bisa dibiayakan. Ingat ya, di koreksi fiskal itu salah satunya adalah untuk pajak itu boleh dibiayakan, kecuali PPh. PPh itu tidak boleh dibiayakan, tapi untuk jenis pajak lain, PPN, PBB, pajak daerah, pajak restoran, segala macam, itu boleh dibiayakan. Kalau dia non-PKP, jadi atas pembayaran PPN KMS-nya itu silakan aja dikreditkan, dibiayakan, dikapitalisasi entah di bagian aset, entah itu di bagian HPP dan sebagainya, itu silakan aja, itu terkait dengan akuntansinya. Gitu. Tapi kalau PKP ada fasilitas untuk mengkreditkan pajak masukan tadi, jadi bisa lebih kecil ya, gitu, pajak terutangnya. Oke, ini tadi. Nah, tadi ya, pengecualian untuk penyetoran dan pelaporan, itu tadi ya. Kalau misalkan ternyata laporannya nihil, ya udah nggak usah lapor gitu ya. Maksudnya nggak usah lapor, nggak usah isi yang tadi ya. Gitu. Jadi kalau misalkan, Pak, bulan ini saya nggak ada penyetoran PPN KMS, gimana? Ya udah, berarti ini nggak usah diisi. Diisinya hanya untuk yang kalau dia ada penyerahan lain ya. Contohnya tadi kan usaha saya misalkan katakanlah sewa bus gitu ya, sewa bus pariwisata. Ya udah, hanya atas transaksi itu aja saya kena PPN. Tapi atas KMS-nya ya nggak usah ditulis di sini, nggak usah dinolkan saja seperti itu. Gitu. Tapi tetap harus dilaporkan SPT PPN-nya.
Terus bagaimana kalau tidak PKP, Pak? Ya sudah, ini ya, tidak perlu lapor berarti. Jadi sepanjang tidak ada pembayaran PPN KMS, ya Anda nggak usah lapor. Secara default tadi ya, secara default PPN KMS itu dibayarkannya setiap bulan sampai nanti dengan bangunan itu selesai. Jadi katakanlah baru bangunnya itu di bulan Agustus 2022. Di bulan Agustus, Anda mencatat biaya yang dikeluarkan untuk membangun sebuah rumah tadi, misalkan bulan pertama 100 juta, misalkan. Pembelian bahan baku, mandor, segala macamnya. Maka pembayarannya di bulan berikutnya ya, pembayarannya itu di bulan berikutnya tanggal 15 maksimal. Jadi, karena ini kan PPN setor sendiri ya, PPH PPN kalau dia setor sendiri itu adalah tanggal 15 bulan berikutnya, bukan akhir bulan berikutnya gitu, tapi tanggal 15 bulan berikutnya, batas waktu penyetoran. Gitu ya. Jadi apa namanya? Kalau misalkan Anda bukan PKP dan tidak ada pembayaran KMS-nya, ya udah, tidak terutang, otomatis tidak perlu lapor. Nah, sekarang pengawasannya gimana? Gitu. Tadi ya, pengawasannya kan petugas pajak itu kan ya kalau wilayah ya kan sering-sering pasti akan mendatangi wilayahnya gitu ya, visit ke wilayahnya. Misalkan saya katakanlah kalau di Bekasi misalkan kemana nih, ke Cikarang atau kemana gitu ya, wah ini ada rumah baru nih, dicek gitu ya, tanya ke tukangnya, Pak ini bangunannya milik siapa ya gitu. Oh ini Pak tuan ini gitu, alamatnya di mana Pak? Oh ini di sini gitu ya, di Sumarekon misalkan alamatnya, dia baru bangun lagi di daerah mana, di Harapan misalkan, atau di mungkin di Galaksi misalkan gitu. Nah itu baru kita berarti kan ada apa, nanti disurati pasti ada imbauan tertulis berdasarkan SE 05 PJ 2022 ya, ini terkait dengan imbauan pengawasan wajib pajak. Nah, kemudian kalau misalkan ternyata setelah disurati, setelah ini ya tahu ya data-datanya, oh tuan ini NPWP-nya sekian, kemudian ternyata dicek, oh dia belum bayar, valid gitu. Kita mungkin cek juga mungkin minta data ke dinas terkait gitu ya, terkait izin IM untuk apa gitu ya, untuk tempat tinggalnya misalkan. Nah, kalau seperti itu kita imbau. Nah, kalau masih tidak ditanggapi, misalkan tidak ditanggapi, maka bisa dilakukan pemeriksaan. Gitu. Jadi ini pengawasannya pada umumnya ya, pengawasan ya bukan hanya PPN KMS, tapi juga jenis pajak lainnya juga sama gitu. Jadi ditindaklanjuti, mungkin ada SP2DK atau surat imbauannya. Kalau misalkan kalau diindahkan gitu ya, ya berarti nanti ya ada penelitian, pemeriksaan dan sebagainya gitu. Kalau sampai pemeriksaan berarti pasti nanti akan ada sanksinya pasti nanti gitu. Ada sanksi, terbit SKPKB dan seterusnya gitu. Jadi jauh lebih berat nanti sanksinya gitu kalau sampai ke pemeriksaan. Kemudian ini ketentuan peralihan. Kalau Pak saya baru bangun, karena kan ini peralihannya di masa berlakunya kan April 2022 ya, misalkan gitu. Nah, misalkan gini, saya bangun rumahnya di tahun lalu, Pak, 2021. Kemudian selesainya itu di bulan Februari 2022. Saya pakai ketentuan yang mana? Berarti ketentuan sebelum PMK 61 ya. Jadi masih berdasarkan PMK 163 tahun 2012 gitu. Jadi masih pakai tarif yang lama, ketentuan yang lama, yang itu juga tidak bisa dikreditkan dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kejadiannya kita baru lapornya atau baru setornya di bulan April, jadi misalkan bangun rumahnya itu di bulan Maret misalkan. Bangunan bulan Maret, tapi kemudian setelah itu dikerjakan, konstruksinya berjalan, melewati bulan April 2022, maka nantinya dia menggunakan PMK yang terbaru ini. Plus tentu saja tarifnya juga berbeda ya. Gitu. Jadi misalkan kalau disetorkan per bulan, berarti Maret masih pakai setoran yang lama, April menggunakan setoran yang tarif yang terbaru gitu ya, dengan konsekuensinya masing-masing gitu. Yang lama mungkin tarifnya hanya 2%,
Tapi yang baru itu 2,2%, tapi bisa dikreditkan seperti itu. Kemudian ini sekedar rekap materi saja ya. Tadi sebelum kita tutup, batasannya tadi ya, ini sudah kegiatan membangun menambah luas bangunan, dibangun oleh pihak lain tapi dia tidak memungut, kemudian dikecualikan, misalkan itu tadi ya, dikecualikan dari yang pihak lain tadi apabila dia hanya diminta ya, atau disuruh gitu lah ya, disuruh sebenarnya yang membangun ini siapa gitu. Yang membangun ini siapa kira-kira. Kemudian besaran tertentu tadi ya, gitu. Tarif efektifnya adalah sebesar 2,2% tadi. Kemudian penyetorannya kalau bukan PKP, kemudian kalau tidak ada penyetoran maka tidak perlu lapor. Sementara kalau untuk PKP silakan untuk kolom tadi ya di bagian pajak SPT induk tadi itu dikosongkan saja, gitu. Ditulis 0 saja di situ. Pelaporannya tadi ini ya, non KMS tidak perlu lapor, kalau PKP non PKP tidak perlu lapor, kalau PKP menggunakan SPT 1111. Oke, kemudian pengkreditan pajak masukannya dapat dikreditkan sepanjang memenuhi syarat ketentuan umum pajak masukan. Dan aturan ini berlaku sejak 1 April 2022 kemarin. Gitu. Jadi memang sebenarnya udah agak lama ya, tapi mungkin Bapak Ibu di sini mungkin baru tahu nih ada aturan ini misalkan. Oke, terakhir bahasan terakhir adalah studi kasus ini ya. Ini ada di lampiran, jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau baca lagi itu silakan di lampiran PMK-nya ada contoh kasusnya. Yang pertama misalkan ini adalah kegiatan membangun sekaligus. Contohnya Tuan W membangun sendiri sebuah rumah tinggal. Pembangunan tersebut dilakukan secara sekaligus dimulai pada bulan Juni 2022 dengan luas 50 meter persegi. Atas pembangunan itu berarti tidak kena PPN KMS ya. Pertama, kenapa? Karena ini masih di bawah 200 meter persegi. Jadi tidak kena PPN KMS. Oke, contoh yang kedua. Tuan X membangun sendiri sebuah rumah tinggal. Pembangunan dilakukan secara sekaligus pada bulan Juni dengan luas sebesar 200 meter persegi. Maka atas transaksi atau pembangunan ini itu dikenakan PPN KMS. Gitu ya. Jadi kita lihat luasnya dulu gitu untuk yang pertama gitu. Kalau yang sifatnya pembangunan sekaligus ya langsung bangun seperti itu. Yang kedua ini adalah pembangunan bertahap. Pembangunan bertahap itu tidak sekali waktu ya, jadi bisa aja selisih mundur, selisihnya mungkin beberapa bulan atau bahkan setahun gitu. Tuan Y membangun sendiri gudang dengan luas 120 meter persegi. Rinciannya di sini bulan Juni 2022 luasnya adalah 50. Oke, kemudian dibangun lagi, ini kan baru 50 ya, dibangun lagi misalkan 6 bulan kemudian, di sini 6 bulan kemudian, yakni Januari 2023, tahap pertama dilakukan pembangunan berikutnya 70. Nah, tahapan membangun sebagaimana maksud dalam angka 1 dan 2 merupakan satu kesatuan. Kegiatan disebabkan tenggang waktunya tidak lebih dari 2 tahun. Tapi catatannya di sini, namun karena luasnya masih di bawah 200 meter persegi, maka dia tidak kena PPN KMS. Gitu. Jadi, walaupun misalkan tadi ya, tahap pertama bangun 50, tahap kedua bangun lagi 70. Oke, walaupun masih dalam jangka waktu 2 tahun, selama luasnya itu tidak lebih dari 200 meter persegi, ya sudah tidak kena PPN KMS. Nah, contoh kedua adalah Tuan Z membangun gudang dengan luas 300 meter persegi. Oke, untuk menunjang kegiatan usahanya. Kemudian bulan Juni 2022 dibangun luas gudang yang pertama ya, gitu. Jadi tahap pertama dia bangun 100 meter persegi. 6 bulan kemudian dia baru ke tahap berikutnya sebesar 200 meter persegi. Tahapan membangun sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 merupakan satu kesatuan karena masih di bawah 2 tahun.
Masih tidak melebihi ya, tidak melebihi 2 tahun karena dia 6 bulan saja selisihnya. Selain itu, jumlahnya karena telah melebihi batas 200 ya, ini kan 300 meter persegi ya. Oleh itu, atas pembangunan sendiri tersebut dikenakan PPN KMS. Gitu. Kapan mulainya? Ya berarti ini ya dimulai dari sejak ya saat membangun tadi. Gitu. Saat membangun tadi. Oke. Walaupun misalkan lupa, ini kan 100 meter gitu. Tapi kan pasti pada saat dia bangun, kan sudah ada rancangannya, sudah ada RAB-nya. Kira-kira saya mau bangun luasnya berapa? Seperti itu. Kan kecuali misalkan memang lebih dari 2 tahun, ini kan 100, kemudian lebih dari 2 tahun lagi, bangun lagi dengan luas 50-nya misalkan. Berarti kan tetap di bawah 200 ya, itu nggak kena PPN KMS. Tapi kan di sini karena luasnya itu di atas 200 secara kumulatif dan dalam jangka waktu masih 2 tahun, ya berarti dimulai kena PPN KMS kapan? Dari Juni 2022. Karena sudah di awal sudah pasti sudah ada RAB-nya, sudah ada rancangannya. Kira-kira saya harus bangun ini luasnya berapa? Nah, yang terakhir, contoh yang nomor 3, Tuan A membangun sendiri ruko dengan luas 200 meter persegi. Pembangunan ruko dilakukan secara bertahap. Juni 2022 luasnya adalah 100 meter persegi. Pada bulan Januari 2025 di sini artinya lebih dari 2 tahun ya. Dia jangka waktunya adalah 2 tahun 6 bulan di sini setelah tahap pertama dilanjutkan dengan membangun selisihnya 150 meter persegi. Nah, berarti gimana? Kegiatan membangun sendiri dimulai pada Januari 2022. Tetap kena ya. Kenapa? Karena dari awal memang dia sudah akan membangun luasnya adalah 250 meter persegi. Luasnya di atas 200, maka dia tetap kena PPN KMS. Tapi di sini ketika selesai bangun ketika dia sudah selesai bangun di Juni misalkan sampai kapan gitu ya, sampai Desember misalkan. Nah, di tahap kedua kan dia baru bangunnya itu di bulan Januari 2025. Dan berhubung luasnya itu hanya 150 meter persegi, dia tidak dikenakan PPN KMS gitu. Jadi hanya dikenakan atas yang tahap pertama saja. Tahap keduanya tidak dikenakan PPN KMS lagi. Kenapa? Karena lebih dari 2 tahun. Dan luasnya juga di bawah 200 gitu. Jadi kalau misalkan itu udah deh saya bangun pertama dulu 100 gitu ya. Kemudian 2 tahun berikutnya saya bangun lagi gitu ya. Yang 100 lagi, yang 100 depannya kena, yang 100 belakangnya nggak kena kayak gitu. Karena memang di awal kan kita sudah mau bangun 200 nih, sudah ketahuan saya mau bangun 200. Nah, 100 pertama itu kena KMS, 100 yang kedua karena lebih dari 2 tahun itu tidak kena KMS. Oke, barangkali itu untuk materi PPN KMS-nya. Semoga bisa diterima ya oleh Bapak Ibu semuanya yang hadir pada hari ini sekitar 12 orang gitu. Setelah ini kita coba mungkin ada sesi tanya jawabnya ya, kurang lebih ya sekitar 15-an menit aja. Dari saya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau dalam penyampaian mungkin ada yang mungkin masih kurang atau kira-kira masih banyak pertanyaannya gitu. Silakan Bapak Ibu boleh langsung raise hand boleh atau lewat chat juga boleh terkait pertanyaan seputar PPN KMS ini. Silakan. Untuk materinya nanti akan saya kirim setelah acara ini ya, gitu. Nanti akan saya email lagi. Oke, Bapak Tommy, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Faris. Selamat pagi Pak Tommy, silakan. Mau tanya untuk PPN KMS tadi ya. Hmm? Kalau WPOP itu untuk pelaporan SPT PPH badan PPHOP-nya di bulan Maret, apakah
PPN KMS juga dilaporkan di situ juga, atau tidak? Oh, enggak, Pak. Enggak perlu. Kalau Berarti kalau pelaporan ke PPN KMS sih enggak ya. Paling pelaporan asetnya saja, Pak. Kan dia kan membangun rumah ya. Nah, berarti kan atas aset bangun rumah tadi itu dilaporkan di kolom hartanya dia di SPT tahunan gitu. Tapi atas PPN KMS-nya itu tidak dilaporkan di situ. cuma di kolom harta itu ya ditambahkan kan, Muhammad dulu Iya, tanah, terus sekarang ada bangunan, itu yang iya, dicatat di situ harta itu ya. benar itu Pak. Di kolom harta itu Pak. Baik, terima kasih Mas Baris. Sama-sama Bapak. Silakan lanjut ke Bapak Hari. Terima kasih Pak Faris. Ini ada yang mau saya tanyakan Pak Faris. Ini kan PPN KMS ini kan terkait dengan perolehan bangunan ya. Dalam redaksinya berarti perolehannya melalui kegiatan membangun sendiri. Iya, membangun sendiri. Apakah pertanyaan dari saya itu, apakah di sini terjadi pemajakan berganda atau tidak? Karena terkait dengan bangunan kan kita tahu sendiri ya, bangunan juga dikenakan PBB sama PBB dan waktu perolehannya kita juga dikenakan BPHTB. Apakah dengan kita bayar PPN KMS, lalu kita bayar PBB juga per tahun, lalu pada saat perolehan ada juga yang namanya BPHTB. Nah, apakah di sini terjadi pemajakan berganda antara ketiga jenis pajak ini? Mungkin itu pertanyaannya, Pak Faris. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hari. Kalau pemajakan pajak berganda mungkin tidak ya, karena masing-masing itu objeknya berbeda sebenarnya gitu. PPN KMS adalah PPN dikenakan karena dia membangun sebuah bangunan yang kebetulan luasnya itu di atas 200 meter persegi. Kalau Bapak bangunnya itu hanya 100 meter persegi, 150 meter persegi, ya tidak kena PPN KMS gitu. Itu pertama. Kemudian kalau PBB itu kan karena kita punya aset rumah itu. Jadi PBB baru dibayarkan ketika rumah itu sudah jadi kan gitu. Rumah itu sudah jadi, sudah kita tempati mungkin atau mungkin ditempati oleh orang lain, baru nanti kita bayar PBB-nya dan itu per tahun. KMS tidak per tahun. KMS adalah hanya pada saat dia membangun saja. Setelah bangunan itu selesai tidak perlu bayar pajak lagi gitu. Maksudnya tidak perlu bayar PPN KMS lagi gitu. Jadi hanya sekali aja pada saat bangun. Itu adalah PBB. BPHTB itu adalah perolehannya. Perolehan itu biasanya karena kita terjadi perjanjian, bisa jual beli, bisa penyerahan, bisa hibah, bisa warisan dan sebagainya. Gitu. Saya nggak tahu karena itu pajak daerah ya, tapi setahu saya sepanjang itu kita miliki dari awal kan harusnya itu tidak kena BPHTB ya. Tapi mungkin bisa dikoreksi karena saya juga tidak terlalu paham pajak daerah. BPHTB adalah pajak yang dikenakan adalah ketika misalkan kita beli rumah atau kita dapat hibah rumah atau kita dapat mungkin warisan rumah. Karena kita mendapatkan rumah itu artinya saya harus bayar BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Tapi kan kalau PPN KMS ini kan sebenarnya ini aset kita, kebetulan aja bentuknya berubah gitu ya. Dari yang awalnya itu misalkan katakanlah dari tanah, kemudian kita bangun sendiri gitu kan. Ini kan kita bangun sendiri, bukan diperoleh dari orang lain. Seharusnya sih menurut saya itu tidak kena BPHTB, tapi mungkin bisa di cross check ya nanti di materi BPHTB. Jadi mungkin atas satu objek yang sama, atas satu rumah yang sama, tapi pengenaan pajaknya beda-beda. Karena memang apa ya, konteksnya berbeda ya. PPN KMS adalah karena kita membangun rumah itu dan kebetulan luasnya di atas 200 meter persegi. Dan sekali bayar saja, maksudnya pada saat bangun saja gitu ya sampai selesai. PBB adalah karena kita memiliki rumah itu dan harus bayar setiap tahun ya PBB. BPHTB adalah kita harus bayar itu karena kita mendapatkan hak atas itu. Gitu. Jadi menurut saya tidak dikenakan pajak berganda, tapi memang kebetulan saja itu ada 3 jenis pajak atas objek yang sama, atas rumah itu. Gitu. Tapi secara timeline, secara waktu itu berbeda-beda biasanya. Berbeda-beda
saat terutangnya berbeda. Ada yang tiap tahun, ada yang sekali saja. BPHTB itu sekali saja pada saat dia mendapatkan rumah itu. Jadi sebelum biasanya pada saat AJB ya, AJB atau pada saat di notaris itu biasanya kita mau nggak mau harus bayar BPHTB dulu, baru nanti dapat hak atas rumah itu. Jadi mungkin itu jawaban saya dari untuk Pak Hari ya, gitu. Mohon maaf kalau misalkan masih kurang seperti itu. Terima kasih Pak. Sama-sama Bapak. Silakan. Oke, ada pertanyaan dari Bapak Ngurah Yudi. Pembangunan bertahap di tahun pertama 2021 ya, oke. Membangun 100 meter persegi, oke. Kemudian 3 tahun lagi di tahun 2004 melanjutkan pembangunan 300 meter persegi. Nah, untuk pembangunan tahap kedua, apakah kena PPN KMS, Pak? Karena udah lebih dari 2 tahun. Lebih dari 2 tahun oke, tapi kan di sini luasnya, pada saat bangunan di tahap kedua itu, kan luasnya 300. 300 itu artinya sudah di atas 200 ya, jadi itu dianggap sebagai bangunan yang baru. Gitu. Dianggap sebagai, walaupun mungkin satu kesatuan dengan bangunan yang lama, tapi itu dianggap sebagai pembangunan baru ya, pembangunan baru. Nah, maka untuk yang tahap kedua yang di tahun 2024 itu tetap kena PPN KMS gitu ya, karena di atas 200 meter persegi tadi gitu. Ini contohnya agak jadul ya, karena saya agak lupa kan dulu tahun berapa itu diturunkan batasannya ya, dari yang awalnya 300 apa 400 turun jadi 200 meter persegi ya. Cuman saya agak lupa itu tahun berapa gitu. Cuman tadi ya jawaban saya, walaupun dia lebih dari 2 tahun, berhubung bangunnya ini di atas 200, bangunan pertama, tahap pertama 100 meter. Lebih dari 2 tahun atau 3 tahun ya. Di 3 tahun 2024 dia bangun lagi 200 meter persegi. Kalau di jumlah itu kan 200. Tapi berhubung antara tahap 1 dan tahap 2 itu lebih dari 2 tahun dan masing-masing luasnya itu tidak lebih dari 200, maka itu tidak kena PPN KMS di 2 tahap tadi. Gitu. Tapi kalau salah satu tahap kena, ya sudah, berarti itu akan kena. Kecuali memang ini ya, 100 meter persegi ini, itu sudah ada, istilahnya sudah ada RAB-nya nih tadi, mohon maaf, RAB-nya itu kan, oh saya bangun luasnya ini, nanti luasnya itu 400 meter persegi, gudangnya ini nanti 400 meter persegi. Nah, kalau seperti itu ya berarti yang di 100-nya ini akan kena PPN KMS. Gitu. Jadi kita lihat dulu RAB-nya ya, RAB atau mungkin site plan-nya kira-kira seperti apa, dari awal itu memang dia mau bangun 100 aja, ataukah 400 gitu. Kalau 100 aja itu nggak kena, tapi kalau dari awal dia sudah mau bangun 400, hanya memang mungkin kendala, mungkin kemarin ada pandemi, atau mungkin karena cash flow-nya bermasalah, dan sebagainya, artinya itu ketunda sampai 3 tahun, ya sudah, berarti kalau seperti itu case-nya, dua-duanya kena, berarti yang 100 kena, yang 300 pun juga kena. Yang 100 itu karena pembangunan PPN KMS pertama, dan yang kedua, yang 300 ini dikenakan karena luasnya di atas 200. Gitu. Oke, dari Bapak atau Ibu Ananta di sini, selamat siang, Pak Faris mau bertanya, kalau misalnya desa adat yang membangun untuk BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, membangun ruko seluas 300 meter persegi, apakah terutang PPN KMS atau tidak? BUMDes ini kan berarti kan yang terutangnya ini atas BUMDesnya ya, berarti ya, BUMDes atau kalau desa adat kan kita susah juga nyari siapa yang harus bertanggung jawab gitu ya, siapa kira-kira gitu ya yang harus, ini uangnya uang siapa gitu kan istilahnya gitu. Ya anggap aja ini uangnya BUMDes deh gitu. BUMDes mau bikin ruko gitu ya, 300 meter persegi gitu. Nah, kita lihat dulu BUMDes ini usahanya apa? Usahanya memang dia bergerak di bidang kontraktor bangunan misalkan, kontraktor bangunan yang memang ketika dia bangun ruko itu
nanti dia akan sewakan atau dia akan jual, kalau seperti itu kasusnya, maka itu bukan terutang PPN KMS, tapi terutang PPN biasa. Kenapa? Karena memang itu adalah dalam rangka kegiatan usahanya. Gitu. Kalau memang tujuannya untuk itu ya. Tapi kalau misalkan BUMDes, ini dia bangun ruko seluasnya 300 meter persegi, yang itu nanti akan dipakai sendiri untuk kegiatan dia, gitu ya, untuk kegiatan dia, untuk mungkin istilahnya untuk operasional dia dan sebagainya, maka itu terutang PPN KMS. Gitu. Jadi kita lihat dulu usahanya BUMDes ini apa, main usaha utamanya ya, usaha utamanya ini apa, gitu. Rabi itu ya, silakan. Oke, satu pertanyaan terakhir mungkin. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Mungkin satu pertanyaan terakhir. Boleh. Untuk materinya nanti setelah ini akan saya share ya. Apa namanya? Share-nya lewat mana ya? Lewat email yang tadi aja ya kali ya. Tapi kebetulan ini saya nggak ada absensi dan segala macam ya. Jadi nggak apa-apa. Nanti saya kirim aja lewat email PDF-nya ya, seperti itu. Oke, kalau untuk rekamannya ini nanti akan saya record. Ini sudah saya record dan mungkin nanti bagi yang terlewat atau apa silakan nanti bisa ditonton di YouTube saya nanti gitu. Untuk kelas pajak berikutnya saya nggak bisa menentukan kapan ya, karena ini biasanya di sela-sela kesibukan, maksudnya di sela-sela weekend saya aja biasanya. Kebetulan kemarin ada ide, oh udah lama nih nggak bikin kelas pajak, oke, apa ya kira-kira KMS gitu ya. Mungkin nanti di kelas berikutnya mungkin kita akan coba untuk membuat pelaporan SPT untuk PT perorangan. Mungkin ya, ini dalam bayangan saya sepertinya saat ini lagi banyak yang butuh itu ya. Karena kan sekarang juga ada yang namanya PT perorangan. Nah, mungkin mereka masih belum paham nih kewajiban PT perorangan ini apa saja gitu ya. Pajaknya harusnya gimana seperti itu. Pelaporan pajaknya harusnya gimana. Tapi saya nggak bisa menentukan kira-kira itu kapan ya. Paling cepat mungkin bisa jadi bulan depan gitu, atau mungkin tahun depan ya. Karena sekalian aja pas musim SPT tahunan gitu. Jadi tunggu aja Pak Hari, informasinya biasanya saya share di IG saya, di IG Bicara Pajak, ataupun di channel YouTube saya ya. Gitu. Jadi silakan bagi yang belum, silakan subscribe atau follow IG Bicara Pajak. Gitu. Kalau di IG pribadi biasanya saya nggak akan, biasanya saya jarang share informasi itu karena biasanya untuk konten pribadi aja kalau IG pribadi ya. Tapi kalau bicara pajak itu terkait dengan pajak. Kadang-kadang saya juga bikin live IG aja kalau pas saya lagi live IG di sana. Oke, sepertinya cukup untuk kelas pajak hari ini. Oke, dari Pak Yudi ya sebelum saya tutup pertanyaan terakhir. DPP PPN KMS itu tidak termasuk harga tanah dan juga tidak termasuk dari biaya vendor yang memungut PPN, tidak termasuk biaya vendor dari vendor yang memungut PPN. PPN maksudnya ini pembelian bahan baku gitu ya, biaya-biaya dari pembelian bahan bakunya atau gimana? Kalau biaya tanah jelas ya, itu di luar biaya harga tanah, tapi kalau untuk tidak termasuk biaya dari vendor yang memungut PPN, ya itu termasuk berarti. Gitu. Karena kan ya biaya yang dikeluarkan seluruhnya terkait dengan untuk membangun rumah tersebut. Apa saja? Ya biaya jasa, biaya bahan baku, biaya mungkin pembuatan RAB, site plan, dan segala macamnya, itu kita rekap semuanya, kita biayakan semuanya, baru nanti dikalikan tarif tadi ya 2,2%. Gitu.
Mungkin itu jawabannya, Pak Yuda. Semoga bisa menjawab ya. Oke, sekali lagi itu terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semuanya. Atas weekend ini kita bisa bersua kembali di kelas bicara pajak gitu. Jangan lupa untuk subscribe, like di YouTube ataupun channel saya. Atau kalau misalkan Bapak Ibu mau ikut kelas brevet pajak di sini juga boleh ya. Kebetulan saat ini sedang berjalan yang angkatan keempat. Kemungkinan untuk angkatan kelima kita baru buka lagi itu nanti di awal tahun mungkin ya gitu, karena kita baru masih berjalan sampai nanti akhir November. Nah, mungkin di angkatan kelima nanti kita akan buka di bulan ya mungkin awal tahun lah. Saya mungkin nggak tahu jadwalnya kapan. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bagi yang belum pertanyaan yang belum terjawab, mohon maaf gitu. Mungkin kita juga bisa share lagi di tempat lain, boleh seperti itu. Terima kasih atas waktunya dan saya tutup. Selamat siang, selamat beristirahat, selamat menikmati weekend-nya Bapak Ibu, karena besok udah mulai Senin kembali. Jadi selamat weekend yang tersisa ini. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi di kelas pajak berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bapak. Terima kasih, Mas Faris. Sama-sama, Bapak. Oke, izin. Pak. Ya, izin.